berbahagia menjadi penghuni surga, ya. Berbahagia menjadi penghuni surga. Tentunya kita akan menyampaikan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang yang menjadi penghuni surga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kemenangan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah selamat dari neraka jahanam dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah menang. Ya, maka seorang berusaha meraih kemenangan yang hakiki dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang hakiki. Percuma seorang di dunia dia sukses, ya, sebagai misalnya sebagai bisnismen atau sebagai pejabat yang lainnya, ya, tapi ternyata dia merugi di akhirat kelak, ya. Dan tidak ada kerugian yang paling parah kecuali kerugian di akhirat. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya katakanlah bahwasanya orang-orang yang rugi yang sungguhnya adalah orang-orang yang rugi pada hari kiamat kelak. Dan kemenangan yang sungguhnya adalah seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha." Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka berada dalam surga dan kekal selamanya di dalam surga tersebut, ya. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan dunia tidak terlepas dari adanya kesedihan dan adanya kekhawatiran, ya. Kebahagiaan dunia pasti terkontaminasi, tercampur dengan yang namanya kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun orang tersebut, sekaya apapun orang tersebut, setenar apapun orang tersebut, setinggi apapun jabatannya, apakah dia presiden, apakah dia raja, ya, dia pasti pernah merasa takut, dia pasti pernah merasa sedih, ya. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang murni bersih dari kesedihan dan ketakutan, ya. Yang benar-benar terlepas dari segala kesedihan dan kekhawatiran dan ketakutan adalah penghuni surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian dalam surga, ya. Dan dalam surga kalian tidak ada kekhawatiran dan kalian tidak akan bersedih sama sekali. Tidak akan bersedih sama sekali. Selama seorang belum menginjakkan kakinya ke surga, dia pasti diliputi dengan kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Ya, dan demikianlah Allah menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sungguh kami dalam menciptakan manusia dalam kepayahan. Ya, dia menjalani kepayahan silih berganti dari satu kepayahan ke kepayahan yang berikutnya. Lahir dalam perut ibunya dalam kepayahan, memayahkan orang tuanya, memayahkan ayah dan ibunya. Lahir juga dalam kondisi payah, menjalani kehidupan dalam kondisi payah, ya, berusaha payah mencari nafkah, mencari rezeki. Kemudian tatkala meninggal dunia juga dalam kondisi kepayahan. Tatkala masuk dalam alam barzah juga ditanya oleh malaikat dengan penuh kepayahan. Tatkala dibangkitkan berhadapan dengan, ya, padang mahsyar juga dengan penuh kepayahan. Tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, diaudit oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditimbang pahalanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepayahan. Tatkala melewati sirat juga dengan kepayahan. Dan itu semua baru berakhir tatkala dia menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat kehidupan dunia ini tidak ada yang sempurna kebahagiaannya, ya. Saya katakan tadi, betapapun orang tersebut kaya, terkenal, tenar, ya, pasti dia pernah merasa takut, pasti dia pernah merasa sedih, ya. Bukan hanya si miskin yang pernah merasa ketakutan, bukan hanya si miskin yang pernah merasakan sakit, bukan hanya si miskin yang pernah merasa sedih. Bahkan kita lihat orang-orang besar, para pejabat, ya, presiden, raja juga merasakan demikian, ya. Antum jangan menyangka hanya orang miskin saja yang sakit perut. Emang raja tidak sakit perut? Raja juga pernah sakit perut, ya. Presiden juga pernah sakit perut. Terkadang kita melihat raut wajah seorang pemimpin menggambarkan kesedihan yang amat dalam, yang mungkin tidak dirasakan oleh sebagian orang miskin, ya. Karenanya kalau ingin bahagia yang sempurna, tidak ada cara lain kecuali dengan
masuk surga Allah Subhanahu wa taala.